Kalau Anda punya masalah, kata Allah, kalau kamu punya persoalan baik yang menyangkut masalah dirimu, masalah istrimu, masalah suamimu, masalah anak keturunanmu, masalah hartamu, maka segeralah engkau memohon pertolongan kepada Allah. Melalui apa? Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annakum mulaqu rabbihim wa annakum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau kamu punya masalah, punya persoalan yang menyangkut masalah hidupmu, menyangkut hal-hal yang tidak sanggup kamu lakukan dan tidak punya jalan keluarnya, maka memohonlah kepada Allah melalui apa? Sabar, dengan sabar. Menghadapi ujian dari Allah, sabar. Menghadapi ujian dari Allah melalui suami, bersabarlah. Karena salat itu adalah jalan keluar kita dari setiap persoalan-persoalan hidup kita. Maka ketika engkau sujud kepada Allah, memohon kepada Allah, berharap kepada Allah, maka setiap persoalan yang ada dalam hidupmu, Allah akan berikan jalan keluar. Walaupun sesungguhnya salat itu berat. Buktinya, kenapa Allah mengatakan salat itu berat? Kalau seandainya kita tidak beranggapan bahwa salat itu berat, maka niscaya besok subuh Musalla Bustanul Ulum ini penuh dengan jamaah. Tapi kita lebih sering memilih tempat lain dibandingkan dengan masuk ke masjid dan musalla. Sampean dengar azan di musalla, sama dengar bunyi HP mana dulu yang didatengin? Kalau sampean dengar suara azan, sama teleponnya teman ngajak bisnis sampean datang ke mana dulu? Masjid dulu apa datang ke teman yang ngajak bisnis? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu sungguh berat, susah, sulit. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka orang-orang yang hatinya khusyuk kepada Allah di saat salat. Siapa mereka itu, kata Allah? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annakum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Siapa orang-orang yang salatnya itu tenang dan khusyuk, mencapai tingkat kekhusyuan di hadapan Allah? Mereka yang memiliki keyakinan kuat kepada Allah bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah, dia sedang bertemu dengan Allah dalam salatnya, dalam takbirnya, dalam fatihahnya, dalam rukuknya, dalam sujudnya, sampai seluruh apa yang dilakukan dalam salatnya, dia punya keyakinan dia sedang berhadapan dengan Allah. Aku tidak melihat Allah, tapi Allah sedang menatapku. Aku memang tidak mendengarkan Allah, tapi aku sedang didengarkan oleh Allah. Aku memang bersujud di bumi, tapi yang mendengarkan aku adalah Allah yang ada di arsy-Nya. Tapi kita ragu dengan itu. Kita lebih memilih yang lain dibandingkan dengan panggilan Allah yang bernama adzan. Kita lebih senang dan lebih condong, bahkan cenderung memilih panggilan-panggilan duniawi yang pada akhirnya semuanya harus kita tinggalkan. Mari kita kembali merapikan iman kita. Mari kita pastikan kembali bahwa kita ini masih mencintai agama Allah. Mari pastikan bahwa kita ini masih umatnya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang taat kepada Allah dan ajaran Rasulnya, yang taat kepada perintah Allah, yang cenderung menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Hidup kita hanya sebentar, waktu kita di dunia sesaat. Apa yang kita nikmati hari ini, pada akhirnya pasti harus kita tinggalkan. Cepat atau lambat, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dunia pada akhirnya harus kita tinggalkan. Pilihan hidup cuma dua, antara kita yang ditinggalkan atau kita yang akan meninggalkan. Jangan terlalu mencintai apa yang ada hari ini, karena pada akhirnya kalau salah kita akan menjadi korbannya. Apa yang kita miliki hari ini jangan beranggapan bahwa selamanya akan kita miliki. Bahkan hidup yang singkat ini, jangan beranggapan, bahkan berkeyakinan kita akan selamanya di sini. Kita akan pulang. Tempat kita bukan di sini. Kita cuma numpang mandi, kita cuma numpang minum, cuma numpang tidur, cuma numpang makan. Kembali kemana? Ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa ala. Pada masanya kita harus kembali. Dan ketika kembali, perbekalan apa yang kita bawa? Melainkan hanya ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Rajab ini, marilah kita berharap dan berdoa kepada Allah
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah memberikan barakah bagi kita di bulan Rajab, dan Allah turunkan barakah di bulan Sya'ban, dan semoga Allah menyampaikan usia kita hingga Ramadan yang akan datang. Berhati-hatilah